Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang agak berbeda, yaitu adalah everyday carry. Ini adalah hal yang gue personally tertarik, jadi gue berharap ini juga bisa menghibur kalian atau mungkin juga menginspirasi kalian untuk mempunyai barang yang sama kalau kalian tertarik. Oke, yang pertama yang udah jelas banget yaitu adalah HP. Untuk sekarang gue pakai iPhone SE 2020 yang warna hitam. Ya ini walaupun bukan HP yang tercanggih di tahun ini, tapi gue enjoy banget sama size-nya dan juga gue suka sama simplicity-nya yang iPhone SE ini bisa offer. Gak gitu punya banyak feature yang gimana-gimana banget, tapi at the same time juga gue nggak butuh. Yang gue butuhin itu adalah bisa komunikasi, bisa sosmed, dan juga bisa airdrop. Jadi gue saranin banget HP ini untuk orang yang pengen masuk ke Apple ecosystem tanpa bikin bokeh. Kalau kalian tanya mending iPhone 7, 8, atau even yang 6S dibanding yang ini, gue sih masih saranin yang ini karena pertama ini chipnya masih yang terbaru dan juga kalau mau ngomongin ke depannya gitu, gue yakin banget untuk software update-nya ini masih lebih banyak daripada yang 7, 8, atau even 6S. Gue orang yang sangat pentingin software update, jadi the fact that ini masih punya umur yang panjang gitu, itu bikin gue lega banget. Kalau kalian tanya mending ini atau iPhone 12 mini karena size mereka sama kan, ya menurut gue sih itu balik lagi ke budget masing-masing ya. Karena iPhone 12 mini tuh harganya kurang lebih bakal 2 kali lipat harga si satu ini. Jadi ya gue yakin lah kalian udah pada gede, udah pada dewasa, bisa tahu mana yang worth it, mana yang enggak. Buat gue sih HP yang udah di atas 10 juta tuh agak lumayan kemahalan sih. Jadi gue tetap pilih yang ini. Untuk kalian yang pengen banget sama desain iPhone 12, which gue juga pengen banget, gue yakin iPhone SE suatu saat desainnya itu bakal seperti itu. Jadi ya kita bersabar aja lah. HP 15 juta, mending rakit PC bro. Setuju? Setuju. Mantap. Next. Aduh rambut nih, maksudnya pakai topi aja tadi. Best Indotech gimana bikin rambut kayak gitu. Selanjutnya adalah dompet. Jadi ini adalah dompet minimalis dari Press Play yang udah baik banget untuk kirimin sampelnya ke gua pas mereka rilis. Ini adalah dompet modern yang nggak bakal bikin kantong kita itu ketebelan. Di zaman sekarang ya rata-rata hampir semua bisa cashless gitu, jadi bisa bayar pakai GoPay atau pakai OVO gitu. Lama-kelamaan bikin dompet tradisional tuh jadi nggak penting lagi. Jadi untuk transisi ke gaya cashless untuk zaman sekarang, dompet kayak gini tuh pas banget untuk jadi teman baru kalian. Dompetnya bisa muat sampai 10 kartu dan juga udah ada RFID protection. Jadi itu kalau misalnya HP kita ada NFC itu nggak bakal tembus. Dan itu juga berguna biar nggak ada hacker-hacker di luar sana yang bisa ngehack kartu kita gitu. Anti minyak, anti fingerprint, jadi selalu kelihatan slick. Ada juga desain lain ini yang namanya opal white. Jadi ini terbuat dari bahan kayu asli, tapi finishingnya itu tetap halus. Dan juga karena ini kayu asli, jadinya semua patternnya itu bakal berbeda. Jadi misalnya kalau lu beli dan temen lu beli juga yang sama, pattern yang kalian dapat itu pasti beda. Mereka ada juga yang warna merah dan juga warna biru. Untuk kalian yang masih tinggal di zaman batu dan tetap mau ada cash, don't worry karena ini ada jepitannya untuk kita bisa taruh duit kita. Dan ini juga udah include jepitannya, jadi kalian nggak perlu beli terpisah atau harus bayar ekstra untuk dapat jepitannya. Udah satu paket. Jepitannya sangat kuat dan nggak bakal bikin uang kita jatuh-jatuh kalau kita keluarin dari kantong gitu. Nggak kayak dompet lain gitu. Apple punya. Gue udah pakai sehari-hari yang Onyx Black ini dan bahkan udah pernah jatuh sekali dari meja ini jatuh ke bawah. Dan ada bekas jatuhnya sih, tapi gue baru sadar kayak 2 hari setelahnya gitu karena gue nggak kelihatan sama sekali. Cuman penyok kecil banget dan itu nggak terlalu kelihatan. Jadi ini build quality-nya tuh kokoh banget. Gue juga selalu masukin di kantong di tempat kunci gue, tapi sampai sekarang masih nggak ada lecet-lecet sama sekali. Dan gue juga coba gosok-gosok pakai kunci gitu dan nggak berbekas sama sekali. Kalau ada pun itu bisa dilap pakai tangan dan langsung hilang. Di dalam boxnya kita dapat skru kecil kayak gini dan itu bisa dipakai untuk kencengin bautnya kalau udah mulai kendor. Untuk kekurangannya yang gue notice, gue nggak tahu sih ini mungkin apply ke gue doang atau mungkin ke orang-orang yang tinggal di apartemen gitu ya. Karena di apartemen gue harus masuknya pakai access card dan to be honest untuk keluarin access cardnya dari dalam tuh lumayan agak susah. Dan juga pernah satu hari gue lagi pegang banyak barang dan gue coba keluarin kartunya pakai satu tangan dan itu lumayan susah. Dan juga kalau mau keluarin kartu yang di tengah-tengah gitu, itu juga lumayan awkward sih tariknya. Kita harus kayak dorong-dorong dulu gitu. Jadi sekarang sih gue taruh kartu yang paling gue sering pakai itu di bagian luar kayak kartu akses gue dan juga kayak debit BCA gitu. Yang di tengah-tengah tuh kayak yang lebih agak jarang kayak credit card atau KTP dan SIM. Kalau kayak KTP atau SIM gitu kan paling pas ditilang polisi aja kan baru kita keluarin. Which gue yakin kalian semua tuh anak baik-baik lah. Jadinya pasti jarang ditilang kan?
Jadi inilah untuk dompet gue sekarang. Sekali lagi, thank you banget ke Pressplay udah kirimin gue sampelnya. Make sure kalian cek, gue bakal taruh linknya persis di bawah like button. Dan speaking of like button, mumpung kalian di sana, make sure kalian pencet juga like-nya. Seterusnya itu adalah sebuah kamera analog. Kalau kalian nggak ngerti, ini adalah kamera film yang masih pakai roll film, kayak zaman kakek nenek kita dulu. Untuk model yang gue pakai ini itu adalah Nikon FM2 dengan lensa 28mm f2.8. Salah satu kamera analog legendaris di zamannya, dan even sampai sekarang pun ini masih hot banget. Gue suka bawa ini kemana-mana gue jalan, walaupun gak ada rencana mau foto-foto, tapi gue tetap bawa aja, siapa tahu ada hal yang gue bisa foto-foto iseng gitu. Dan kalau dibuka isinya itu seperti ini tempat kita isi filmnya. Untuk kamera analog, kameranya itu nggak terlalu ngefek dengan hasil akhir fotonya. Paling yang lebih ngefek itu adalah roll film yang kita pakai dan juga size film yang kita pakai. Kameranya itu menurut gue ada efek ke kepuasan diri sendiri, kayak contoh dengan kamera ini tuh gue lebih semangat untuk foto dibanding sama kamera lain yang gue punya. Contohnya kamera ini yang gue pakai, gue nggak bakal bawa ini untuk jalan-jalan, gue pastinya bawa ini aja. Dan biar fun aja, ini adalah contoh foto-foto yang gue ambil pakai kamera ini. Gue pakai kamera strap yang mereknya itu Seka. Ini merek lokal juga kalau nggak salah. Ini gue dapetnya dari cece koko gue pas gue ulang tahun beberapa tahun yang lalu. Nanti gue bakal cariin produknya buat kalian. Dan ini kadang juga jadi kayak gue punya stress release. Kalau apa namanya? Kayak yang fidget spinner itu loh. Kita pakai buat concentrate. Jadi gue cuman kayak gini-gini doang. Karena ini satisfying banget. Next itu adalah kunci rumah. Nothing special sih, ini cuman kunci rumah doang. Tapi gue ada pakai gantungan kunci ini yang gue ngerasa lumayan oke lah. Ini mereknya dari Verma Leather, ini juga merek lokal dari Bandung kalau nggak salah. Gue udah beli dari lama ya, ini dulu warnanya hitam, sekarang udah agak kecoklat-coklatan gitu. Jadi ya sebenarnya itu aja sih, nggak seru banget barang ini. Tapi ini bisa bikin kunci kita tuh jadi lebih keren dibandingin sama gantungan kunci yang lain gitu. Contohnya yang kayak gini. Oke, yang terakhir itu adalah jam tangan. Gue definitely bukan orang jam ya, dan gue juga cuman punya jam satu ini doang. Ini gue inget gue titip beli pas mama gue lagi di US, karena untuk shipping ke sininya tuh mahal banget. Ini merek MVMT atau Movement bacanya. Jadi pertama kali gue lihat ini tuh sekitar 3 tahun yang lalu di iklan Instagram, dan gue ngerasa kayak wah keren juga ya, minimalis dan kayaknya belum ada orang yang pakai gitu. Tapi pas lihat di depan mata tuh nggak sebagus di website sih, jadi ya udahlah. Gue pasti yakin untuk orang yang ngerti jam pastinya mereka nggak mungkin beli jam kayak ginian. Gue juga tau lah ini pasti buatan Cina, mereka cuma taruh logo doang. Tapi gue tetap pakai sampai sekarang karena balik lagi gue bukan orang jam, dan juga ini masih berfungsi dan juga masih akurat, makanya gue tetap simpen. Oke, itu jadinya adalah barang-barang everyday carry gue. Dan kalau kalian notice mungkin gue ada kelupaan satu barang gitu. Satu barang yang orang-orang everyday carry tuh pasti punya gitu. Dan barang itu adalah pocket knife. Dan jujur aja ya, gue nggak ngerti sih kenapa orang harus bawa pocket knife. Selama gue hidup 20-an tahun gitu, gue nggak pernah sekalipun kayak, aduh, gue butuh banget sih pisau sekarang. Aduh, mesti gue bawa pisau tadi. Aduh, nggak bisa, gue butuh pisau sekarang. Gue butuh pisau sekarang. Sekarang juga gue butuh pisau sekarang. So ya, gue nggak punya pocket knife. Gue tetap pengen punya pocket knife yang bisa gue taruh di rumah gitu, buat mungkin kayak potong-potong sesuatu lah. Tapi kalau dijadiin everyday carry, kayaknya enggak sih. Lagian kan di mall-mall Indo ada security system gitu yang kita mesti lewatin dulu. Nanti kalau kita bawa pisau, dipikir teror. Oke, jadi itulah everyday carry gue. Semoga kalian merasa terhibur dengan video ini atau terinspirasi untuk mempunyai barang yang sama, terutama dompet keren ini dari Pressplay. Gue bakal kasih link ke semua barang-barang yang gue mention tadi di link di bawah. Oke, kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton.